Hi, welcome back to my channel. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Christine. Kalau teman-teman udah melihat video-video sebelumnya dari kisah inspirasionalnya Christine ini, kali ini saya mau nanya lebih jauh sebetulnya apa sih tipsnya sampai sukses seperti sekarang gitu. Nah teman-teman, mari kita dengerin bareng-bareng ya saat ini. Gimana sih Tin, ada tips apa nggak sih, istilahnya rahasia khusus apa nih sampai Christine bisa sukses di AFC ini gitu. Oke, kalau mau ngomong sukses sebenarnya masih jauh lah ya. Masih belajar saya juga, cuman gini, saya paling nggak kan ada sukses buat diri sendiri untuk bayar hutang kan. Iya, gitu ya, boleh. Ya, yang saya lakukan hanyalah satu sebenarnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu start pointnya gitu kan. Full heart ya. Full heart, mungkin belum bisa full time karena saya juga sambil ngurus anak, tapi minimal full heart. Artinya full heart apa? Saya mengerjakannya tuh dengan nggak terpaksa gitu. Yeah. Jangan terpaksa, itu enjoy dan mengalir, akhirnya bisa mengalir dari hati. Jadi kayak kenapa orang kalau ngerjain hobi itu bisa lebih sukses daripada yang bukan gitu, karena kalau kita jalannya dengan sepenuh hati, dengan bisa enjoy dengan pekerjaan itu, pasti kita bisa lebih survive ketika ngalamin satu kesulitan. Kalau ditanya passionnya di MLM, siapa sih yang punya cita-cita ya jalanin MLM? Kayaknya kalau ditanya ke anak-anak atau anak-anak kuliah, anak-anak ini ada nggak yang mau punya cita-cita pemain MLM? Rasanya nggak ada gitu ya. Saya pun tidak seperti itu, tapi saya belajar menghargai kesempatan yang Tuhan kasih dan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu dulu ya. Nah, terus kedua, saya punya pemikiran ini, bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh itu kan. Kadang-kadang orang tahu semua orang harus sungguh-sungguh, harus fokus, terus tapi wujudnya apa? Buat saya, apa yang kita pikirkan setiap hari itu yang kita fokuskan gitu. Jadi di luar apa yang memang sudah seharusnya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai orang beragama, itu pemikiran-pemikiran yang udah harus kita pikirkan, fokuskan. Tapi di luar itu isinya bukan lagi yang aneh-aneh, hanya kebenaran. Karena ini kita ngomong AFC ya, isi otak saya selain yang 3 hal tadi ya AFC, nggak ada lagi yang lain. Dan saran saya ke tim saya itu, pagi, siang, sore, malam kalau nggak bisa mikirin AFC. Bagaimana kalau yang kerja? Kalau yang kerja, sungguh-sungguhlah di dalam pekerjaan. Tapi kan saya yakin dong, saya juga pernah kerja kantoran, pernah kerja back office, pernah kerja lapangan. Ada masa bengong dong, ada masa di jalan nyetir menuju satu tempat, daripada ngelamun yang enggak, pikirin gimana caranya ini. Itu pertama. Mulai dari mikirin, dari mikir. Nah, selain dari mikirin, kita mau ngapain? Nextnya apa? AFC itu kita bisa kemas bagaimana, mau apa, bikin target, segala macam. Sebenarnya kalau yang kerja lebih mudah. Di dalam tempat pekerjaan kita kan pasti ada job description, ada goal setting, ada target, ada terus planningnya mau ngapain, time schedule, ada semuanya ada. Kenapa nggak dipakai di sini gitu kan? Masalahnya gini loh, kadang-kadang orang berpikir kerjaan yang sesungguhnya itu kerja di kantor atau bisnis yang ada gedungnya. Ketika MLM itu iseng-iseng. Ya kalau berpikirnya gitu ya akan jadi iseng-iseng. Kalau saya berpikir ini adalah pekerjaan di mana saya bekerja di perusahaan besar. Coba teman-teman banyak bermain imajinasi, berimajinasilah. Andai kata teman-teman ada di Indonesia perusahaan besar apa sih? Boleh disebutin. Nah, andai kata kita semua kerja di sana, pasti kita cara jalannya, cara berpenampilannya beda karena kita representatif dari perusahaan tersebut. Nah, kalau teman-teman bisa bayangkan itu, bisa kebayang nggak? Kita tuh ada di perusahaan apa? Kita itu ada di perusahaan Jepang, perusahaan terbesar kedua di Jepang yang ownernya katanya terkaya kedua setelah Yamaha. Kebayangkan perusahaannya seperti apa? Nah, bangga nggak sih? Gitu dulu kali. Pertanyaan pertamanya, kalau bisnisnya mau jalan harus pede. Kalau pede, kalau nggak pede gimana mau jalan? Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri, nggak percaya sama diri kita sendiri, jangan harap dan menuntut orang percaya sama kita dan omongan kita. Nah, kalau kita ada di perusahaan yang besar dan kita bangga,
auranya kita akan beda. Betul. Jadi dan yakin dulu ya, yakin dulu sendiri baru bisa meyakinkan orang kan, betul. gitu ya. Nah, untuk itu pelajari tentang company profile. Jadi company profile itu yang ada dari perusahaan bukan buat pajangan, buat iseng-iseng informasi formalitas, bukan. Dari situ kalian bisa menghayati. Saya menghayati ini perusahaan besar. Jadi saya memperlakukan bisnis ini sebagai bisnis besar. Ini adalah proyeknya saya, gitu. Karena kebenaran saya dulunya kan pernah kerja di proyek. Kan adalah kita manusia ya. Ketika ngerjain proyek rumah, ini mah proyek rumahan. Ketika waktu itu saya pernah ngerjain proyek di Seminyak Bali. Itu kan kayaknya wow, dan kita bangga banget. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Anggap aja kita lagi punya proyek yang besar, feel-nya keluarin dulu gitu. Nah, kalau enggak gini loh, membernya AFC itu kan banyak nih. Hari ini saya udah nggak tahu berkembang berapa ya. Terakhir kan tahu 300.000 mungkin ya. Mungkin udah berkembang lagi dengan begitu cepat, 400-500.000. Apa sih yang menjadi alasan orang mau belinya menjadi customernya kita? Kalau nggak, saingan kita kan ada 400.000 orang nih. Kalau toko yang ngederet ada 400.000, 500.000 toko nih. Apa alasannya harus ke kita? Nah, kalau dia merasa nyaman, dia bisa nyaman, dia bisa merasa dapetin sesuatu value added dari kita, dan ngelihat kita tuh bukan sales. Kalau sales, kita tuh harus jadi sales, bukan sales tapi konsultan. Apa bedanya? Kalau sales, kita jualan barang A, belum tentu kita pakai barangnya. Kita bisa pakainya merek B. Nah, kalau konsultan, kita targetnya bukan jualan, tapi kita yang dijual ilmunya, bukan barangnya. Namanya konsultan kesehatan, nggak penting barangnya jualnya apa, tapi ilmunya akan dicari. Tapi suggest seorang konsultan itu akan diperhitungkan, gitu ya. Nah, untuk itu mulailah isi dengan ilmu, gitu. Jadi waktu yang saya ingat banget lah, awal-awal tuh yang saya kerjain nontonin semua video. Semua video di YouTube ini kan semua era teknologi, internet, YouTube gampang banget. Terus AFC kan punya support system di Facebook, training-trainingnya direkam LOP, dengerin semua isinya. Saya tuh waktu momennya itu karena punya waktu, kan gimana caranya saya berperang ke lapangan, nawarin, tapi saya nggak tahu itu apa. Isi dulu, siapin senjata-senjata dan amunisinya, baru lari. Jangan terbalik. Kalau kita nggak bawa senjata, nggak punya amunisinya, kita lari ke lapangan, ditembakin, mati tuh. Matinya kenapa? Udah down, karena nggak ngerti dan nggak yakin. Bayang nggak kalau nggak yakin, kita juga nggak yakin, dia nggak yakin. Begitu ditembak sama dia, habis udah kitanya gitu kan. Nah, ke arah sana sih. Jadi yang saya lakuin sebenarnya saya bukan mengajarin yang hal-hal yang teknis. Kalau yang teknis itu mah nanti mengalir sendiri, keluar sendiri kok nanti idenya, karena tiap orang punya cara yang paling nyaman buat dirinya. Kalau saya ngajarin cara saya belum tentu nyaman kok buat teman-teman semua. Yang penting feel-nya itu dapetin dulu. Dan harus berpikir ini perusahaan diri kita sendiri. Kalau kita masih berpikir punya perusahaan orang, nggak ada rasa memiliki, itu lebih berat gitu. Jadi lebih bingung lagi mau ngerjain apa. Tapi kalau andai kata ini punya sendiri, kayak punya gedung, punya ruko sendiri, kita kan pengen mempercantik, kita pengen menyiapkan cara kita nanganin orang tuh beda kan. Makanya kan kalau ketemu toko, rasanya lebih pengen di-handle sama ownernya daripada karyawannya. Kenapa? Beda. Nah, kenapa kita nggak menjadi seperti ownernya itu, punya satu passion? Karena orang tuh bisa ngerasain loh, kalau kita ngomong ada satu api yang menyala di kita gitu. Ada satu passion sama yang kalau misalnya saya ditanya dengan datar, ya ini teh gini nggak ada gregetnya. Ini bagus, beli aja gitu ya. Gitu kita jadi sales. Dan ternyata uang besarnya bukan dari jualan di sini tuh. Jadi kalau teman-teman yang masih fokusnya jualan SOP dan eksekusi, buat saya ya itu susah untuk naik level. Itu dulu ya. Nanti kenapa mungkin dari cerita ini sessionnya akan banyak pertanyaannya kenapa dan bagaimana. Disimpan dulu untuk nantinya ya karena next jadi terlalu panjang ya. Betul. Jadi teman-teman sebetulnya intinya adalah gini, bisnis multi level marketing itu tidak bisa dianggap juga sebelah mata, karena Christine juga pernah ya kerja di kantor dan mungkin bisa di compare ya penghasilannya lebih besar mana, Tin? Jauh lah ya. Jauh ya. Tapi intinya gini teman-teman, perlakukanlah bisnis network ini seperti Anda bekerja di kantor. Artinya kita punya target, kita harus menguasai produk, kita juga harus tahu how to handle objection. Jadi semua ini kita harus perlengkapi diri kita. Artinya gini, ketika kita mau
maju tapi kita nggak punya amunisi, kita akan kalah di medan perang gitu. Maksudnya kita akan habis gitu ya, ditembakin musuh-musuh kita. Jadi banyak banget cara-cara untuk kita upgrade diri, improve kemampuan kita. Itu sekarang banyak banget ya ininya, medianya. Jadi itu pilihan ke kita. Kalau kita mau maju, menganggap ini adalah bisnis yang serius, maka kita harus ambil tindakan-tindakan untuk mau belajar ya. Karena Christine tuh belajar terus, mau belajar dan mulai tuh mengupgrade diri dulu gitu, istilahnya gitu. Maka kita bisa menghadapi orang-orang di luar sana ketika kita berhadapan dengan customer, menghandle objection atau berusaha orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau menganggap bisnis ini adalah bisnis serius dan besar, maka Christine ini adalah salah satu contohnya yang saya tahu. Dia bikin target setting dan lain-lain, harus segini income-nya bla 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 ya Tin ya, dan itu kejadian. Kita bikin nih mulai dari sekarang ya Tin ya, goal settingnya mau apa, targetnya gimana, dalam sebulan harus berapa. Nah itu kalian perlakukanlah seperti itu, seperti kita kerja di kantor, maka pasti akan ada hasilnya. Makasih teman-teman, makasih juga Christine yang hari ini udah bagi nih ilmunya nih, luar biasa ya teman-teman. Jadi kita pasti bisa sama-sama maju ya Tin ya. Pasti menghasilkan kalau dilakukan ya. Jangan cuman didengerin dan dilihat tanpa dilakukan. Nah, makasih banget teman-teman yang udah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, like, subscribe, dan bagikan ke semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.